Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang alkohol dan eter. Tapi sebelum itu, di sini kami ingin memperkenalkan diri. Kami adalah kelompok 6. Alkohol adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus fungsi hidroksil atau negatif OH pada suatu senyawa alkana. Alkohol dapat dikenali dengan rumus umumnya ROH. Alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan dua macam senyawa. Reaksi bisa mengandung senyawa yang mengandung ikatan RO atau dapat juga menghasilkan senyawa mengandung ikatan OH. Berikut tata nama alkohol. 1. Tentukan dahulu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus hidroksil atau OH. Rantai tersebut kemudian menjadi rantai utama yang diberi nama sesuai dengan nama senyawa alkana dengan mengganti akhiran A dengan ol. Contoh pada gambar di atas ini, rantai terpanjang berjumlah 5, maka dinamakan pentanol. 2. Semua atom karbon selain rantai utama dinamakan cabang dan diberi nama sesuai nama alkil berdasarkan kepada jumlah atom C. 3. Rantai utama harus diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus negatif OH. 4. Urutan pemberian nama: nomor cabang, nama alkil, nomor gugus OH, nama rantai utama. Jika cabang lebih dari satu jenis, maka diurutkan sesuai abjad dari nama alkil. Contohnya pada gambar di atas diberi nama 3,4 dimetil 2 pentanol. 5. Jika kemudian ada lebih dari satu gugus OH pada molekul yang sama, polyhidroskil alkohol, maka digunakan akhiran diol atau 2 gugus OH, triol atau 3 gugus OH, dan seterusnya. Tetapi perlu diingat, akhiran A pada senyawa alkananya masih dipakai, misal 4 atom C, butana menjadi butanadiol. Mereaksikan alkil halida atau haloalkana dengan basa. Reaksi antara alkil halida dengan basa akan menghasilkan alkohol dan garam. RX tambah KOH menjadi ROH ditambah KX. Cara ini digunakan secara khusus untuk membuat amil alkohol dalam skala besar, yaitu dengan mereaksikan kloropentana dan KOH. Dari hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa alkil iodida lebih cepat reaksinya daripada alkil bromida maupun alkil klorida. Selain itu, halida primer menghasilkan hasil alkohol yang lebih banyak dibandingkan hidrolisis alkil hidrogen sulfat. Pembuatan alkohol dengan cara hidrolisis alkil hidrogen sulfat banyak digunakan untuk membuat etanol perdagangan. Senyawa etil hidrogen sulfat yang diperlukan dibuat dari reaksi adisi H2SO4 pada etena. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini ya teman-teman. Hidrasi alkena. Alkena jika dikenal reaksi hidrasi dengan adanya asam encer akan menghasilkan alkohol. Sebagai contoh, hidrasi etilena akan menghasilkan etil alkohol atau etanol. Reaksinya adalah, bisa kalian lihat di bawah ini ya teman-teman. Hidrolisis ester. Rumus ester suatu asam organik adalah RCOOR-aksen. Bila ester tersebut dihidrolisis, dapat menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Menurut persamaan reaksi, RCOOR-aksen ditambah H2O menjadi RCOOH ditambah R-aksen OH. Cara hidrolisis ini ditempuh saat tidak ada cara lain untuk membuat suatu alkohol yang diperlukan. Pembuatan alkohol menggunakan reagen Grignard. Alkohol primer, sekunder, dan tersier dapat dibuat dengan reagen Grignard. Reagen Grignard adalah senyawa organometalik dengan rumus umum RmGx. Langkah-langkahnya bisa kalian lihat di situ ya teman-teman.
Metanol banyak digunakan sebagai bahan baku etanol dan bahan polimer. Metanol juga banyak digunakan sebagai pecampur bensin maupun spiritus. Sebagai bahan bakar, metanol mempunyai keunggulan dibandingkan bensin, yaitu proses pembakarannya bisa lebih sempurna. Ya, tetapi biaya produksinya agak lebih mahal. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industri seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan peledak, bahan bakar, dan minuman beralkohol seperti anggur dan bir. Etanol tidak bersifat racun, tetapi dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan mabuk karena etanol bekerja dengan aktivitas otak. Dampak lain dari sistem kerja alkohol adalah menyebabkan kecanduan. Etilen glikol digunakan sebagai pelarut cat, bahan pelembut, bahan dasar industri serat sintesis seperti dakron. Etilen glikol dapat diperoleh melalui reaksi oksidasi pada etilena, dilanjutkan dengan hidrolisis pada suasana asam. Gliserol banyak digunakan untuk pembuatan kosmetik, pelarut untuk obat, dan pelumas. Selain itu, gliserol digunakan sebagai bahan baku plastik. Serat dan hasil nitrasi gliserol akan menghasilkan gliseril trinitrat atau nitrogliserin yang digunakan sebagai bahan peledak. Reaksi-reaksi pada alkohol. Gugus negatif OH merupakan gugus fungsi dari alkohol. Oleh sebab itu, sebagian besar reaksi terjadi pada gugus tersebut. Berikut merupakan beberapa reaksi yang terjadi pada alkohol. Reaksi oksidasi, penggantian gugus negatif OH, penggantian atom H pada gugus negatif OH oleh gugus asam, logam aktif, dan gugus alkil. Reaksi oksidasi. Alkohol dengan oksidator kuat seperti Na2Cr2O7 ditambah H2SO4 dapat mengalami reaksi oksidasi. Hasil yang diperoleh dari reaksi oksidasi berbeda-beda tergantung pada jenis alkoholnya. Alkohol primer jika teroksidasi menghasilkan aldehida. Apabila jumlah oksidator masih berlebih akan terjadi oksidasi berlanjut membentuk asam karboksilat. Alkohol sekunder menghasilkan keton sedangkan alkohol tersier menghasilkan campuran asam karboksilat dan keton. Kelarutan alkohol dalam air dipengaruhi oleh jumlah atom karbon yang terdapat pada alkohol. Alkohol dengan 1-3 atom karbon merupakan cairan tak berwarna dan dapat larut dalam air dengan segala perbandingan. 4-5 atom karbon sedikit larut dalam air, sedangkan alkohol dengan jumlah atom karbon lebih dari 6 tidak larut dalam air. Isomer dan sifat alkohol. Senyawa-senyawa alkohol dengan jumlah atom karbon yang sama dapat mengalami isomer. Pada alkohol terjadi isomer posisi, yaitu alkohol dengan jumlah atom karbon sama tetapi letak gugus negatif OH dalam struktur berbeda. Misalnya alkohol dengan rumus molekul C3H8O dapat ditulis dengan 2 rumus struktur. Lihatlah contoh di samping ya teman-teman. Ether merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus O atau gugus alkoksi negatif OR. Senyawa ether dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa lain yang mengandung gugus negatif OH seperti air, alkohol, fenol, dan senyawa dengan gugus amina. Menurut tata nama IUPAC, ether diberi nama sebagai alkoksialkana dalam arti bahwa ether dipandang sebagai turunan alkoksi suatu alkana. Contohnya adalah metoksimetana, metoksitana, dan 2-metoksipentana. Yang merumus strukturnya berurutan adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat di bawahnya ya teman-teman. Bila senyawa yang menurunkannya adalah alkena, maka nama yang diberikan adalah alkoksialkena. Sebagai contoh adalah 1-metoksipropena yang mempunyai rumus CH3OCH sama dengan CHCH3.
Tata nama trivial untuk senyawa eter sangat sederhana dengan menyebutkan nama-nama gugus yang terikat pada atom oksigen dan kemudian ditambahkan kata eter. Contohnya adalah CH3, OCH2, CH3 diberi nama etil, metil, eter. Sedangkan CH3, CH2, OCH2, CH3 diberi nama dietil eter. Sintesis eter Williamson. Eter dapat dibuat dengan mereaksikan suatu alkil halida atau haloalkana dengan suatu alkoksida. Alkoksida dapat dibuat dengan mereaksikan suatu alkohol primer dengan suatu basa seperti NaOH. Contohnya sebagai berikut ya teman-teman. Dehidrasi alkohol. Bila uap etanol dan alkohol primer suhu rendah yang lain dilewatkan di atas suatu alumina pada suhu 250 sampai 260 derajat Celcius, maka akan terjadi dehidrasi pada alkohol tersebut dan menghasilkan eter. Mereaksikan alkil halida dengan perak iodida. Alkil halida jika direaksikan dengan perak iodida akan menghasilkan eter dan garam perak halida. Contohnya sebagai berikut ya teman-teman. Kegunaan senyawa eter secara umum adalah 1. Sebagai obat bius, 2. Sebagai bahan bakar karena mudah terbakar, 3. Sebagai pelarut, 4. Sebagai pendingin, 5. Sebagai zat aditif pada bensin pada suhu dingin atau untuk meningkatkan angka oktan. A. Reaksi pembakaran eter. Eter sangat mudah terbakar sehingga menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Contoh reaksinya adalah pembakaran dietil eter. B. Reaksi eter dengan basa atau logam aktif. Eter tidak dapat dan sama sekali tidak bisa bereaksi dengan basa atau logam aktif seperti unsur-unsur pada golongan 1A dan 2A serta al. Nah, reaksi ini juga yang bisa digunakan untuk membedakan alkohol dan eter. C. Reaksi dengan PCl3 atau terbatas dengan PCl5 atau berlebih. Eter tidak dapat bereaksi dengan PCl3, tetapi dapat bereaksi dengan PCl5 karena mudah mendapatkan energi. Namun, dalam reaksi alkohol ditambah PCl5 pasti menghasilkan HCl. Tetapi pada eter tidak menghasilkan HCl. Contohnya reaksinya adalah di bawah ini ya teman-teman, bisa kalian lihat. Yang D. Reaksi eter dengan hidrogen halida atau asam halida. Eter mudah terurai oleh asam halida, terutama asam iodida atau HI. Adapun rumus reaksi eter dengan HX pada keadaan terbatas dan berlebih. Bisa kalian lihat di bawah ini ya teman-teman, ada keadaan terbatas dan ada juga keadaan yang berlebihan. Isomer eter. Eter selain berisomer dengan sesamanya juga berisomer dengan alkohol atau isomer fungsi yang rumusnya sama, yaitu CnH2n ditambah 20. Contohnya ada di bawah ini ya teman-teman, dan ini juga ada beberapa contoh yang di dalam kotak itu, beberapa contoh isomernya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.